Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu atas hari ini yang Engkau perkenankan kembali untuk kami terima dan nikmati. Biarlah Tuhan sebelum kami melangkah beraktivitas, kiranya Engkau menyertai kami dengan kami merenungkan firman-Mu yang akan kami baca sebentar lagi. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami mohon kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada hari ini, yaitu pada hari Jumat tanggal 19 Februari tahun 2021, yaitu dari Mazmur pasal 23 ayat yang kelima. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Hampir setiap kita pernah diperlakukan tidak baik oleh orang lain, baik itu secara emosional, fisik, maupun verbal. Bisa dengan sengaja atau tidak sengaja, orang menghina, menuduh, mengasari, menyakiti, menjatuhkan diri kita tanpa peduli apa akibatnya. Ketika orang seolah membenci dan memusuhi kita tanpa sebab, hanya karena rasa iri kepada kita, atau karena sifatnya yang egois dan sombong, bisa jadi rasa kecewa, marah, sedih, bercampur menjadi satu. Lalu bisa saja juga jadi timbul dua sikap yang kemudian ada di dalam hati kita. Yang pertama, bisa membalas, atau kedua, mengalah. Raja Daud yang kita kenal sebagai orang yang memazmurkan Tuhan adalah gembalaku dalam pasal 23, pernah berada dalam posisi yang saya gambarkan tadi di awal. Daud sangat tahu apa artinya diserang secara emosional, secara verbal, maupun secara fisik. Sejak usia muda, Daud telah dipilih Allah untuk menggantikan Saul sebagai raja Israel berikutnya. Setelah diurapi oleh Samuel, ia tidak segera menjadi raja. Banyak rintangan dan ancaman bahaya yang datang kepada Daud, terlebih dari Raja Saul yang akan dia gantikan itu. Kenapa? Karena Raja Saul mengetahui bahwa ia akan digantikan dengan segera oleh Daud. Saul kemudian mengerahkan seluruh pasukannya untuk mengejar Daud, bahkan membunuh akan Daud. Tetapi Tuhan selalu melindungi, menyelamatkan Daud, sehingga ia selalu bebas, selalu selamat dari kejaran akan Saul. Meski demikian begitu buruk perlakuan Saul terhadap dirinya, Daud tidak pernah memaki-maki ataupun membalas akan Saul. Bahkan ketika ada kesempatan untuk Daud membalas Saul pun, bahkan membunuh Saul, Daud tidak melakukannya. Karena ia tahu bahwa Tuhan tidak sembarangan memilih dirinya menjadi seorang raja Israel. Karena itu ia harus tetap rendah hati dan bersikap baik sebagai seorang yang diurapi oleh Tuhan. Dan karena menurutnya, Saul juga adalah orang yang pernah diurapi oleh Tuhan. Daud menyatakan kebaikan Tuhan Allah atas dirinya. Allah akan mengurapi kepalanya dengan minyak, itu artinya Allah menyatakan kepada dunia bahwa Daud adalah orang pilihan Tuhan. Piala begitu melimpah, yang berarti bahwa Tuhan Allah akan terus-menerus memberkati akan Daud. Bahkan ketika orang lain menyerangnya. Daud tidak perlu menghabiskan semua energinya untuk membela dirinya. Karena dia tahu Tuhan akan membela dia. Dia percaya Tuhan akan menyelamatkannya. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari terkait dengan nats renungan pada hari ini?
Yang pertama yaitu untuk kita tetap memberikan respon yang baik ketika kita sedang menghadapi orang-orang yang kasar, yang menghina, yang menyakiti akan kita. Ini bukan berarti juga kita harus diam dan mengalah saja, atau juga jor-joran membela diri, atau membalasnya dengan segenap kekuatan saat diperlakukan demikian. Tetapi kiranya Tuhan memberikan kita hikmat dan kebijaksanaan untuk berkata, untuk bersikap yang tepat, yang benar saat kita diperlakukan tidak baik oleh orang lain. Tuhan akan mengarahkan kita, Tuhan akan memberitahukan kita apa yang harus kita katakan, apa yang harus kita lakukan, asal kita mau berharap pada arahan dan juga pertolongan Tuhan. Seperti Daud yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Tuhan akan menolong dan menyelamatkan kita sebagaimana Tuhan menyelamatkan Daud. Tuhan akan memberi perlindungan dan juga membela kita sebagaimana Tuhan telah melakukannya pada Daud. Lalu yang kedua adalah untuk kita menghargai dan menghormati akan orang lain. Kita semua pasti pernah berbuat salah dan pernah juga menyakiti akan orang lain. Bila kita merasa sedih, merasa kecewa, dan juga sakit hati ini, bila diperlakukan tidak baik oleh orang lain, maka kita pun jangan bersikap demikian terhadap orang lain. Bila ada orang yang lebih baik dari diri kita, atau orang itu lebih disenangi atau disegani oleh banyak orang daripada kita, ataupun orang itu lebih memiliki banyak talenta atau lebih berkecukupan daripada kita, maka kita sebagai orang yang mengenal dan mengikut akan Kristus, selayaknya kita tetap menghargai, menghormati, mengasihi akan mereka, tetap rendah hati. Yang ketiga adalah orang-orang yang bersikap dan berkata dengan benar akan selalu disenangi dan diberkati oleh Tuhan. Orang baik pasti ada saja yang tidak disenangi. Pasti ada saja orang yang tidak menyenanginya. Apalagi orang yang jahat. Akan tetapi meski kita sudah berusaha baik kepada orang yang menyakiti kita, dan ternyata orang itu terus-menerus menyakiti akan kita, maka percayalah Tuhan melihat dan Tuhan akan bertindak. Ia tidak akan membiarkan kita terus-menerus disakiti atau menjadi orang yang tersakiti. Dengan caranya yang tepat dan di waktu yang tepat pula, Tuhan akan memberkati kita dengan begitu melimpah, akan menolong kita dan menyelamatkan kita. Entah itu Dia memberikan kepada kita kondisi kesehatan kita yang selalu baik adanya, pekerjaan kita yang selalu diberkati dan kita menjadi berkat di dalam pekerjaan itu, ataupun keluarga yang penuh dengan damai sejahtera dan bahagia, dan juga lain sebagainya. Berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, dan keselamatan yang dari Tuhan. Karena itu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita senantiasa hidup dengan baik, serta memohon kepada Tuhan arahan dan juga pertolongan Tuhan, hikmat dan kebijaksanaannya dalam merespon setiap hal maupun orang-orang yang ada di sekitar kita, terlebih orang yang menyakiti atau tidak menyukai kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami sungguh bersyukur kami boleh menerima akan firman-Mu. Engkau mengingatkan kami bahwasanya kami harus senantiasa menjadi pribadi yang baik, yang tahu apa yang harus dikatakan dan dilakukan ketika kami menghadapi orang-orang yang tidak menyukai atau tidak menyenangi kami. Sebagai orang-orang yang mengikut akan Engkau Tuhan, ajarlah kami, bimbinglah kami, tuntunlah kami senantiasa
agar kami jangan mengikuti akan emosi kami ataupun ego kami sendiri Tuhan. Tapi biarlah hikmat dan kebijaksanaan Tuhanlah yang membantu kami untuk kami dapat bersikap dan berkata dengan baik tanpa menyinggung ataupun menyakiti orang lain yang telah menyakiti kami. Kami juga memohon kepadamu Tuhan untuk setiap orang yang telah menyakiti kami, orang-orang yang membenci kami, yang senantiasa memusuhi kami. Kiranya Engkau memampukan kami untuk mengampuni mereka Tuhan. Dan biarlah Engkau juga kiranya memberkati mereka dalam seluruh kehidupannya dan mengganti segala kebencian ataupun ketidaksenangannya itu menjadi kasih. Dan juga kiranya Engkau mau mengampuni kami yang telah menyakiti akan orang-orang yang ada di sekitar kami, baik secara sadar ataupun tidak sadar Tuhan. Kiranya Engkau mau mengampuni kami dan kembali memberkati kami. Dan kiranya Engkau juga memberikan hati kepada mereka untuk mau mengampuni kami. Agar kami hidup bukan hanya penuh dengan cinta kasih, tapi juga damai sejahtera yang dari Tuhan. Karena Tuhan senang dengan orang-orang yang tidak mau membalas, tapi mau untuk bersikap dan berkata dengan baik, dengan benar, sesuai dengan hikmat kebijaksanaan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu, kami menyerahkan seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus, kami mohon dan bersyukur kepadamu. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan anugerah dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Kiranya Tuhan senantiasa menjadikan kita sebagai pribadi yang lebih baik dari sebelumnya, menguatkan dan meneguhkan akan iman kita, terlebih ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang menyakiti kita. Biarlah hikmat kebijaksanaan Tuhan menolong kita, mengarahkan kita, dan menuntun kita sepanjang hari ini. Amin. Salam.